Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sofwan Adaha, selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung dengan prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Abdul Mufti Al-Basyari SHMH. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang disparitas putusan. Tentu ada pertanyaan, apa itu disparitas? Di sini disparitas simpelnya itu seperti ada kasus yang serupa, tapi ternyata putusan yang diambil oleh hakim itu berbeda. Tentu di sini ada terjadinya ketidakkonsistenan ataupun perbedaan yang signifikan. Semisal yang biasa terjadi dalam disparitas putusan ini ialah kasus waris, di mana kasus waris ini memiliki kompleksitas yang amat tinggi karena adanya hubungan keluarga. Kita akan melihat kasus pertamanya, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 650/K/AG/2023, di mana diceritakan bahwa ada seorang anak perempuan yang menggugat untuk mendapatkan bagian warisnya dari mendiang ayahnya yang telah meninggal. Dan kebetulan yang menggugat ini ialah putri tunggalnya ayah tersebut. Tapi di sisi lain, seorang ayah tersebut memiliki saudara laki-laki. Dalam putusan Mahkamah Agung ini, hakim memutuskan bahwa putri tunggalnya ini tetap mendapatkan hak bagiannya berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 176 yang dimana menyebutkan bahwa bagian waris seorang perempuan yang merupakan dari anak kandung mendapatkan setengah bagian. Berbeda dengan kasus kali ini, di mana kita melihat putusan Pengadilan Agama Tembilahan nomor perkara 660/TDTG/2019/PN-TBH, di mana kasusnya sama seperti kasus MA sebelumnya. Seorang perempuan yang notabene putri tunggal dari mendiang ayahnya menggugat bagian ahli warisnya, tapi ternyata justru di PA Tembilahan ini hakim memutuskan bahwa yang mendapatkan waris tidak hanya putri tunggalnya saja, tapi juga termasuk ke dalam saudara laki-laki mendiang ayahnya, yang tentu pembagian dari bagian waris putrinya itu terbagi untuk saudara laki-laki daripada ayahnya. Tentu padahal dalam hukum di Indonesia dan juga menurut kompilasi hukum Islam menekankan bahwa bagian utama ahli waris itu melihat daripada keturunan ke bawah, bukan ke atas. Dampak dari adanya disparitas putusan ini, yang pertama ialah menurunnya kepercayaan publik, di mana masyarakat bisa merasakan kebingungan atau bahkan tidak percaya dengan sistem peradilan Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpastian hukum karena hasil daripada putusan seorang hakim tergantung pada kondisi dan juga hakim yang menangani. Ketiga, akibat dari putusan yang tidak adil, akibat putusan yang ada tanda disparitas putusan, maka ini berkelanjutan, di mana adanya keributan dari pihak internal. Keluarga bisa merasa ribut karena putusan tidak mengadili seadil-adilnya dan merasa bahwa pihak keluarga yang seharusnya mendapatkan waris itu tidak mendapatkan waris dan tidak mendapatkan bagian dari haknya. Solusi untuk mengatasi disparitas putusan ini, yang pertama, peradilan agama perlu untuk memperkuat kembali sistem penggunaan jurisprudensi tetap agar hakim dapat dengan mudah merujuk terhadap putusan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, perlu adanya pelatihan kembali secara berkala bagi hakim. Supaya apa? Supaya bisa menyamakan untuk metode penafsiran hukum Islam dengan kompilasinya. Yang terakhir, yang ketiga, adanya digitalisasi putusan, yang dimana putusan-putusan yang sudah ada itu dikumpulkan kemudian dijadikan jurisprudensi agar kembali ke nomor 1, supaya lebih memudahkan hakim melihat serta merujuk putusan yang sudah ada. Berikut adalah pemaparan materi disparitas terhadap putusan peradilan agama sebagai menunjang ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Ungdur maqala wala tangdur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.